Selamat pagi semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen usaha. Seperti yang kalian ketahui bahwa kegiatan manajemen usaha ini juga berkaitan dengan fungsi manajemen. Mungkin kalian juga pernah mendapatkan mata kuliah mengenai manajemen, pengantar manajemen, yaitu berkaitan dengan planning, organizing, directing, coordinating, dan controlling, di mana semua itu ditambah dengan desain organisasi, usaha, dan perencanaan tenaga kerja. Nah, kita akan mulai dengan fungsi. Fungsi pertama itu planning, di mana kita memikirkan, menimbang, kemudian memutuskan dan menentukan apa atau bagaimana dan siapa yang akan mencapai tujuan. Kemudian kita menetapkan tujuannya. Tujuannya itu apa? Kemudian kita mencari alternatif. Alternatif itu baik alternatif A, alternatif B, atau alternatif yang lain-lainnya. Kemudian dari alternatif-alternatif tersebut kita memilih alternatif yang terbaik seperti itu. Kemudian baru kita akan menyusun bagaimana perencanaan selanjutnya, bagaimana hal-hal yang poin-poin penting yang akan kita terapkan seperti itu. Dan poin yang kedua adalah organizing, di mana organizing sendiri itu menentukan kegiatan, penyerahan kegiatan dan penyerahan delegasi dan untuk melakukan kegiatan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam memberikan delegasi atau memberikan wewenang itu pemberian kebebasan berekspresi, artinya kebebasan dalam artian memberi kesempatan keleluasaan kepada para tenaga kerja atau para orang yang bekerja sama dengan kita untuk melakukan kegiatan. Kemudian wewenang mengambil keputusan tanggung jawab yang jelas. Jadi semua itu memerlukan ketentuan. Jadi kewenangan itu juga harus didasarkan dengan aturan yang kita buat sehingga tanggung jawabnya itu akan jelas seperti itu. Yang ketiga adalah directing, di mana directing ini menggerakkan orang agar sesuai dengan tuntutan yang ditetapkan oleh organisasi. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah rencana organisasi yang akan dilaksanakan, waktu yang direncanakan dengan pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang selanjutnya adalah koordinasi, di mana di sini ada penyelarasan kegiatan, di mana 3 prinsip dalam koordinasi. Yang pertama, terdapat hubungan horizontal dan vertikal yang baik. Hubungan horizontal dan vertikal yang baik di sini adalah hubungan antara atasan dan bawahan. Kemudian koordinasi ini dimulai dari awal hingga akhir. Kemudian masing-masing faktor harus saling mengisi. Jadi adanya adanya apa ya? Adanya hubungan yang baik antara atasan dan bawahan dalam tujuan untuk memajukan usaha tersebut. Nah, selanjutnya adalah controlling, di mana usaha itu dapat melakukan pengawasan agar operasi organisasi sesuai dengan direncanakan atau usaha yang direncanakan sesuai begitu untuk mencapai tujuan. Nah, perlu perhatikan juga tujuan-tujuan yang harus ditetapkan. Yang pertama, lakukan pengawasan terhadap sistem operasionalnya, kemudian bandingkan budget atau bandingkan keuangan dengan apa yang dialami, maksudnya penyesuaian kemampuan keuangan untuk mendanai kegiatan usaha tersebut. Kemudian lakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai, kemudian beri masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya adalah desain organisasi dan langkah dalam mendesain organisasi, atau yang pertama itu menetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran ini diperlukan agar apa yang ingin kita usahakan atau upayakan itu jelas. Yang kedua, mengelompokkan atau menghubungkan berbagai fungsi dalam organisasi yang telah ditetapkan. Organisasi di sini adalah usaha ya, usaha yang ingin kita buat seperti itu. Mengelompokkan atau menghubungkan berbagai fungsi dalam organisasi. Misalnya nih, dalam unit usaha kita memerlukan perencanaan, tim perencanaan itu apa saja, kemudian controlling itu apa saja, kemudian misalnya nih untuk pengemasan produk, kemudian untuk mendesain label, untuk merencanakan
merencanakan pemasaran. Nah, itu semuanya harus ada poin-poinnya. Harus ada pos-posnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, menguraikan pekerjaan yang akan diisi dalam organisasi. Menguraikan itu artinya kita memberikan memberikan gambaran apa yang menjadi poin-poin penting dalam menjalankan usaha tersebut. Kemudian prinsip-prinsip organisasi, yang pertama fungsi yang melekat pada organisasi, yang ini berkaitan dengan tanggung jawab, komunikasi, hubungan lini dan staf, kemudian rentang kendali, struktur kesatuan perintah. Kemudian yang kedua itu pengelompokan aktivitas, di mana di sini terkait antara fungsi, wilayah, dan produk. Kemudian yang ketiga itu struktur organisasi. Struktur organisasi ini jelas, di mana di situ ada lini itu adalah garis tanggung jawab antara staf, kemudian dengan atasan dan sebagainya. Kemudian perhatikan juga 3 tahapan perkembangan organisasi, di mana pertama itu kemampuan bertahan, kemampuan bersaing, dan kemampuan berkembang. Semua ini berkaitan dengan susunan atau rancangan yang kita buat di awal. Perencanaan tenaga kerja. Nah, perencanaan tenaga kerja ini dihitung berdasarkan kebutuhan tenaga kerja. Dan sumber tenaga kerja yang kita dapat itu bisa dari luar atau dari dalam sendiri, baik itu di lembaga perusahaan lain, kemudian sumber tenaga kerja lain. Ini berkaitan dengan suatu organisasi. Tentu saja manajemen usaha tidak terlalu panjang lebar karena manajemen usaha ini sebenarnya secara tidak langsung kita lakukan, namun kebanyakan orang tidak menerapkannya dengan baik. Nah, saya ingin tahu bagaimana manajemen usaha yang kalian lakukan selama ini. Dan saya hanya memberikan gambaran saja, namun saya ingin melihat pengalaman manajemen usaha kalian. Nah, manajemen usaha ini saya ingin kalian paparkan bagaimana manajemen usaha kalian lakukan selama beberapa bulan belakangan ini, yang ingin saya lihat dan kalian buat, dideskripsikan manajemen usahanya seperti apa, kemudian saya ingin kalian mempresentasikan, dan presentasi ini kalian videokan, kemudian bisa disubmit di LMS untuk deskripsinya, kemudian videonya kalian bisa sharekan itu melalui media sosial, dan linknya kalian kirim melalui grup seperti itu. Nah, untuk hari ini saya kasih waktu sampai pukul 11 malam hari ini, dan itu sebagai bentuk kehadiran kalian dalam menjalankan tugas, kemudian sekaligus sebagai bentuk kehadiran kalian di mata kuliah Home Industry di pertemuan kelima ini. Dan itu saja dari saya. Terima kasih dan selamat pagi.